Hello and what's up Tojekis. Sekarang kita sudah bersama dengan the all new Subaru XV all-wheel drive tahun 2022. Iya, setelah kembali ke Indonesia setelah lama hiatus dan kemarin baru aja ngeluncurin the all new Forester yang kita pun udah kita review sebelah sini. Di Gias 2022, Subaru kembali menawarkan kejutan. Iya, berupa crossover yang dulu sempat menjadi best sellernya Subaru. Dan yang mengejutkan, tentu pastinya mobil ini tetap all-wheel drive dengan harga yang lebih murah dibanding Honda HR-V. Penasaran? Yes, kalian gak salah dengar. Mobil ini secara harga jual itu ada di 450 jutaan rupiah. All-wheel drive dan kelasnya pun di atas HR-V. Karena ini, itu setara dengan mobil-mobil seperti Corolla Cross, CX-30, dan tentunya Eclipse Cross. So, kayak apa sih crossover terbaru Subaru yang sangat exciting ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Tojengis, biar lampu kalian gak kalah sama Subaru XV, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Gak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo spesial 17 Agustusan 17% off spesial buat para auto junkies dengan menggunakan kode promo LFLucknuts17 di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomen Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di jasnya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga gak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih nggak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code LFNUTS saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula. Jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Eksterior tampil maco ala Subaru Impreza hatchback yang diberikan DNA Forester sehingga tampil lebih kekar dengan cladding hitam dan stance ala SUV. Nah, Tojekis, the all new Subaru XV tahun 2022. Iya, kalau kalian ingat, sebelum Subaru itu hiatus di Indonesia, mereka sempat punya best seller banget. Itu ini, iya, tapi model yang lamanya. Dan kemarin pas kembali ke Indonesia, mereka tuh baru aja meluncurkan produk terbaru mereka, yaitu the all new Forester. Kita pun dari review sebelah sini. Itu pun sangat exciting karena mobilnya sendiri juga sudah symmetrical all-wheel drive, namun dengan harga yang masih di bawah CR-V Turbo. Jadi bargain itu cukup luar biasa, mengingat mobilnya, semua Subaru termasuk yang ini juga, itu masih CBU Jepang. Jadi cukup luar biasa. Nah ini, datanglah sekarang the all new XV sebagai sebuah crossover yang kelasnya itu sebenarnya setara dengan mobil-mobil seperti Corolla Cross ataupun CX-30 dan Eclipse Cross gitu ya. Jadi di atas HR-V dan kawan-kawan. Namun harga jualnya sangat exciting banget. Dia tetap ada di kisaran 400 jutaan. Untuk sebuah SUV atau crossover all-wheel drive, itu adalah harga yang sangat-sangat pantas banget menurut gua gitu ya. Jadi patut dinantikan. Dan tentunya secara desain sendiri ini masih sangat-sangat kental dengan nuansa XV yang sejak lama gitu ya. Jadi dia desainnya tuh crossover banget. Dia seperti Subaru Impreza hatchback yang ditinggikan, yang dibuat maco dengan cladding-cladding hitam, dengan esensi ala SUV gitu ya. Tapi kayak apa sih luar dan dalamnya? Kalau gitu sekarang kita kupas dulu dari desain eksteriornya, mulai dari belakang seperti biasa. Tampang overallnya masih kelihatan ya kalau ini tuh
emang ada aura-aura Impreza hatchback-nya gitu ya, tapi dibuat yang lebih tinggi pastinya dengan cladding-cladding hitam gitu. Dari atas, antena sudah shark fin, dan dia pun ada integrated tour spoiler di sini warna hitam, dan ini pun hitamnya dicat gitu ya, jadi ada partikel-partikel birunya kayak gini, sangat-sangat keren banget. Termasuk udah ada third brake stop lamp yang sudah LED, kaca sudah ada defogger, wiper sudah rapi, dan di sini pun ada tulisan Made in Japan. Iya, seperti yang gue bilang, mobil Subaru sekarang di Indonesia itu masih completely CBU Jepang. Jadi sangat-sangat keren banget ya, harganya bisa dijual di angka 400 jutaan. Yang lain tuh yang lebih mahal, udah CKD padahal gitu kan. Jadi apa yang terjadi, silahkan kalian kira-kira sendiri. Nah, di bawah, yang kita suka lagi, dia minim aksen chrome. Jadi nggak ada kayak chrome garnish yang gede dan norak gitu. Dia kebanyakan body color accents. Di bagian tengah sini logo Subarunya, dan untuk badging dia ada Subaru XV. Simple seperti itu aja. Tipe yang ditawarkan pun hanya dua, ada S dan ada S EyeSight, seperti Subaru Forester juga. Namun berbeda dengan Forester yang perbedaan fiturnya itu lumayan, untuk si XV ini sebenarnya perbedaan fiturnya tuh bisa dibilang hanya dari EyeSight-nya aja, karena kebanyakan fitur yang lain itu udah ada di varian yang bawah sekalipun, jadi udah oke gitu ya. Badging symmetrical all-wheel drive pasti sudah ada karena mobil ini berpenggerak all-wheel drive. Bumpernya masih ada esensi XV yang lama gitu ya, jadi dia ada body color, bahkan bagian tengah sini pun yang aksen scuff plate-nya dia body color, tidak disilverkan, walaupun menurut kita ini kalau silver sih kelihatan bakal lebih keker lagi gitu ya, tapi begini sih nggak masalah, clean. Aksen cladding-cladding hitam dari bagian samping sini langsung menjulur ke bagian sampingnya, dan untuk bagian lampu ini pun agak mixed bag. Kenapa? Karena dia udah desainnya tuh tajam banget, dia C-shape khas dengan Subaru kekinian. Namun memang untuk bagian lampu senja di sini yang C-shape, dia tuh masih bohlam. Untungnya lampu remnya dia sudah LED dots di bagian tengah sini. Walaupun untuk lampu sein dan lampu mundur dia masih bohlam biasa. Tapi karena standar Eropa juga, pastinya dia pun sudah ada rear fog lamp di bagian belakang sini. Offset memang hanya sebelah, tapi cukup terang sehingga kalian nggak ada alasan lagi untuk nyalain hazard pas hujan. Dan tentunya untuk urusan safety, ini sendiri kita review memang tipe yang S yang non EyeSight gitu ya. Dia tetap dapat kamera mundur yang disematkan di bagian bawah sini, walaupun ada safety yang sedikit annoying, ntar gue jelasin di bagian annoyingnya. Siluet sampingnya juga masih kental banget dengan nuansa Impreza hatchback yang ditinggikan gitu ya. Makanya secara body dia tuh nggak yang tinggi banget kayak kebanyakan crossover atau SUV perkotaan zaman now. Ini dia agak slim, namun ground clearance-nya tetap tinggi, jadi tetap kalian bisa ajak berjelajah. Nah, dari samping, cladding-cladding hitam tentunya ada di bagian fender belakang, menjulur sampai bagian side skirt rocker panel sebelah sini. Dan kalau kalian lihat tuh, claddingnya tuh lucu ya, dia nggak yang plastik scratchy gitu, tapi ada kayak teksturnya gitu, jadi cukup unik. Termasuk di bagian samping sini tetap ada chrome belt line yang membuat tampil agak premium sedikit. Dan untuk bagian door handle, dia full chrome dan sudah ada akses keyless entry-nya. Tentunya kan karena mobilnya sudah keyless juga, udah pakai engine start stop, jadi udah praktis lah. Di atas, dia udah ada roof rail yang kalau kita ketok, sudah besi, jadi udah bisa kalian pakai beneran buat angkut barang, not just for show. Dan ini pun menambah kesan macho dari si XV yang ini. Ke depan, spionnya sendiri juga, dia modelnya bukan yang di-mount di pillar, dia model pedestal seperti mobil kekinian, ditarik ke belakang sedikit supaya visibilitas untuk pilar A-nya ini bisa lebih maksimal. Dan dia pun tetap ada kaca di sini ya, jadi membantu untuk melihat ke bagian arah blind spot depan samping. Jadi walaupun dia nggak ada EyeSight, dia pun masih oke lah secara visibilitasnya. Spionnya sendiri sudah electric retract, auto retract, sudah electric adjustment, dan ada lampu sein juga di bagian sebelah sininya. Jadi udah oke lah standar safety-nya. Dan di atas, dia pun sudah ada sunroof. Iya, walaupun memang cuma depan doang, tapi menurut gua it's still fine. At least adalah, dan nggak perlu pakai terpal-terpal kayak mobil yang lagi hype sekarang. Nah, masuk ke salah satu aspek yang sangat ikonik dari Subaru XV, yaitu bagian kaki-kakinya. Seperti XV yang terdahulu, desain pelak XV itu memang dari generasi ke generasi selalu tampil sangat nyentrik banget. Kalau yang lama, dia kan modelnya tuh kayak gear gitu ya, kayak gerigi kayak gini nih gitu kan. Itu pun cukup nyentrik dan sering dikilap velg aftermarket, padahal itu velg OM-nya. Nah, yang terbaru ini sama nyentriknya, dia two-tone polish, dan ini pun desainnya kayak Beyblade gitu ya, kayak tajam-tajam kayak gergaji basau gitu. Jadi kesannya benar-benar sangat-sangat eksentrik dan agresif. Dan kayak yang bilang, di sini two-tone polish, dan dia dibalut dengan ban Bridgestone Dual RHT dengan ukuran 22555 R18. Pengereman depan cakram, belakang tentu sudah cakram juga, dan teknologi safety yang basic seperti ABS, EBD, BA, Vehicle Stability Control, sampai Traction Control dan Hill Start Assist, tentunya mobil ini pun sudah punya. Karena kan mobil ini not just for show ya, dia berpenggerak
symmetrical all-wheel drive. Jadi kalian tetap bisa ajak ke tempat-tempat off-road dan dia bisa sangat capable banget. Dan dia pun ada X mode. Iya, jadi kayak snow mud gitu-gitu bisa di-tackle oleh mobil ini dengan sangat mudah sehingga membuat malu para rivalnya yang cuma SUV perkotaan doang. Dan DNA Subaru terbaru pun terasa sangat kental banget begitu lihat bagian fascia depannya. Iya, karena desain Subaru memang dia nggak yang terlalu punya brand identity yang gimana gitu ya. Tapi kalau kalian lihat, itu tuh desainnya tuh ganteng. Nggak yang terlalu berlebihan dan cukup timeless. Di bagian grill sini pun udah pakai grill terbarunya Subaru. Ini pun aksennya kayak lagi-lagi materialnya sama seperti klading-klading di bawah. Jadi plastik hitam tapi dia bertekstur cukup unik, logo Subaru, dan diapit oleh 2 buah chrome yang tidak berlebihan dan kita suka. Walaupun memang karena yang kita review ini bukan tipe yang EyeSight, dia ada absen kamera depan di bagian sini. Kalau yang tipe EyeSight itu ada kameranya. Nah, bagian samping ini pun aksen klading-klading hitam mencuat banget dari bagian samping sini dan ada aksen kayak taring gini ya yang membuatnya tampil sangat agresif dengan lagi-lagi ada aksen kayak scuff plate di bawah yang dia pun tidak berwarna silver. Ini kalau silverin bakal lebih ganteng lagi. Nah, perlampuan ini juga cukup oke. Pertama-tama yang kalian lihat pasti ini ada aksen LED yang C-shape yang sudah menjadi signature Subaru kekinian. Dari Forester sampai XV sampai di all new BRZ pun dia pakai aksen C-shape yang seperti ini. Jadi udah ganteng lah. Nah, di bawah fog lamp dia juga sudah LED, jadi udah oke banget. Lampu utamanya dia sudah proyektor LED dan dia pun bisa gitu ya. Jadi udah canggih. Walaupun memang untuk lampu seinnya dia masih full lamp biasa di bagian samping sini. Dan secara overall desain dari si The All New Subaru XV ini menurut gua sangat-sangat derivatif dari Subaru XV yang lama, tetap mempertahankan desain ala Impreza hatchback yang ditinggikan, dibuat ala crossover, cocok banget untuk dipakai di perkotaan ataupun light off-road. Interior tampil berani dengan aksen-aksen carbon silver serta jahitan orange yang membuatnya terasa sangat mecha dan outdoorsy, cocok banget buat bertualang. Nah, atau guys, pas masuk kalian sambut dengan pintu yang beratnya khas banget dengan mobil CBU Jepang. Dia solid, berat, dan terasa sangat-sangat berkualitas. Walaupun memang di sini belum ada seal plate apa-apa ya, jadi masih polos aja. Tapi at least di bagian bawahnya udah aluminium sport pedals. Jadi udah sporty lah buat kalian para DNA rally gitu ya. Nah, ini aja guys, interior dari si The All New Subaru XV tahun 2022. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan lainnya, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian klik tombol like di bawah dan klik tombol merah racing untuk subscribe ke channel Latna Soto Junkie. Jangan lupa loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_j untuk info terbaru dan fakta otomotif dan hiburan pastinya yang menarik buat kalian simak. Oke, seperti biasa, kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, tentunya dia sudah keyless. Kuncinya bentuknya ya cukup simple sebenarnya sih, kayak gini aja. Tapi dia ada aksen aluminium finish di kanan dan kirinya dan dia terasa cukup berat gitu ya. Jadi terasa premium. Ada 3 buah button, lock, unlock berupa logo Subaru, dan tombol di belakang di bawah sini yang untuk buka bagian bagasinya. Seperti itu. Nah, tentunya kayak yang gue bilang, ini pun sudah engine start stop. Kalian ada tombolnya di bagian kanan sebelah sini yang menyala warna merah. Tinggal kalian injek aluminium sport pedalnya dan kita coba dengar suara mesin boxernya. Kayak apa? Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu mesin dari si Subaru XV terbaru ini menggunakan unit yang serupa dengan All New Forester yang kemarin kita review. 2000 cc NA berkode FB20 inline 4 DOHC, tenaganya 156 PS dengan torsi 196 Nm yang dimate ke transmisi Lineartronic CVT berpenggerak symmetrical all-wheel drive untuk semua variannya. 0-100 tuntas dalam 10,3 detik itu kencang thanks to all-wheel drive. Apalagi ditambah X mode membawa kalian siap berjelajah ke tanah-tanah yang gak bisa dijangkau oleh SUV banci lainnya. Yes, memang suara mesin boxer itu khas banget ya. Rumble-nya itu terasa sangat asik didengar. Nah, sekarang lanjut bahas interior mulai dari build quality and materials. Di bagian atas ini dia sudah serba soft touch semua. Dan yang keren, ada real stitching alias jahitan asli yang kontras banget. Karena untuk seluruh bagian interior ini, mereka menggunakan stitching yang berwarna orange. Iya, nih lihat di dashboard nih. Orange ya. Jadi terasa sangat-sangat kontras. Dan kalau kalian ingat,
memang XV yang lama itu warna signature-nya adalah orange. Sayangnya, untuk XV yang terbaru ini ditawarkan dengan 7 warna dan tidak ada warna orange lagi, digantikan dengan warna kuning gitu ya. Ada biru, putih, silver, hitam, kuning, merah, dan kaki. Lumayan unik. Nah, jadi dashboardnya berkualitas semua, fit and finishnya pun khas dengan mobil CBU Jepang, udah top banget dengan aksen-aksen silver juga di bagian sini yang menampilkan kesan macho. Glove box sudah soft opening, ada minuman dari Subaru di dalam dan ada lampunya, iya, di bagian dalam sini. Jadi kalau malam-malam tetap kelihatan. Ke bagian tengah, layoutnya memang dia tuh kayak dual screen gini ya. Untuk yang bagian atas itu lebih ke arah MID, dan MID pun lengkap banget dan fokus juga ada di bagian untuk symmetrical all-wheel drive-nya. Oke Lex, kita masuk. Kita bahas MID yang bagian atas dulu. Dan kalau kalian lihat ini pun MID-nya empuk, ada tudungnya dan ada aksen stitching warna orange-nya lagi, sangat-sangat keren. Nah, kontrol MID-nya ada di bagian setir, tombol info, seperti di situ dibilang ya, push info di setir. Sini pun ada banyak infonya. Pertama-tama, nah, untuk ini kan ada gambar XV-nya tuh, siluetnya gitu ya. Namun memang untuk tipe yang non eyesight ini, dia di situ hanya ada auto high beam, auto headlamp gitu ya, untuk adaptive high beam-nya. Sisanya, kalau kalian beli yang eyesight, bakal banyak radar dan sensor yang lainnya kelihatan di situ. Ke bawah lagi, ada untuk kelihatan symmetrical all-wheel drive-nya sampai bahkan untuk kemiringan derajat pada saat kalian bawa off-road. Jadi udah oke. Kemudian ada water temperature, ada oil temperature, ada average speed gitu ya. Udah oke banget ini untuk media yang lagi playing. Ada untuk konsumsi BBM-BBM-an. Ada jam, ada tanggal, hari, dan balik lagi ke main screen-nya. Di atasnya, di kiri ada jam, dan di atas ada outside temperature. Sangat informatif dan full high definition color semua. Really nice. Oke, lanjut ke bagian yang di bawah sini. Kalau yang atas kan dikontrol dari bagian setir, kalau yang di sini dia dikontrol dengan langsung touchscreen. Jadi seperti ini gitu ya, kalian bisa langsung kontrol dengan slide. Sini pun udah ada Bluetooth teleponi, ada apps. Kalau kita cek, dia udah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. So it's really nice. Balik lagi ke media. Di media pun inputnya pun lengkap gitu ya. Ada Bluetooth teleponi, ada USB, ada disk. Ya masih ada slot disk loh. Jarang ya untuk mobil modernnya. Keren sih kalau kalian bagi yang indie dan pengen muter lagu via disk. Dan ada radio. Dan ini pun lagi-lagi displaynya cukup oke lah. Udah lengkap semuanya ya. Settingnya ada driver profile, brightness, display screen, sound, segala macam. Udah ada. Jadi udah oke. Apa yang terjadi? Nah, ini ada time and date, interior light, ada keyless entry system, ada defogger, one touch lane change, bisa kalian atur. Jadi udah oke lah, lengkap semuanya ya. Nah, ke bawah lagi, ada kontrol fisiknya. Ini tombol home, radio, phone, apps, media, sync track, dan ada scroll wheel untuk tuning knob dan untuk volume knob. Seperti itu. Masuk ke bagian AC. Nah, di AC sendiri ini berganti jadi warna merah, ya, dan di AC pun sudah lumayan lengkap lah, walaupun dia masih model puter-puteran kayak gini. Fan speed ada di bagian tengah. Dan kalau kalian puter-puter ini, kalian langsung lihat di bagian atas nih. Begitu kalian nyalain fungsi climate controlnya, di sini langsung kelihatan display untuk AC-nya ya, untuk fan speed kayak gini kelihatan, dan dia pun sudah dual zone, kanan kiri mau diatur temperature yang berbeda sudah bisa. Termasuk untuk modenya, dia sudah lumayan lengkap ke kepala kaki, kaki aja. Kaki dan front defogger sudah ada, dan balik ke kepala lagi, termasuk untuk air circulation-nya sudah bisa diatur, dan ada tombol Max AC yang bisa langsung ngepolin AC-nya di hari yang panas kayak gitu. Oke, balik ke bawah lagi. Ini ada open storage besar di bagian sini gitu ya, yang sangat handy buat kalian naruh handphone dan sejenisnya. Dan bagian belakang sini, kanan kirinya yang kita suka, ini pun soft touch ya. Jadi kalau kalian duduk nih, ini dengkul tuh kenanya tuh bagian yang soft, iya, jadi tidak terkena plastik keras seperti itu. Oke Lex, keluar dulu, kita lanjut bahas bagian transmissionnya. Nah, transmission ini sendiri dia straight shift modelnya, PRND, dan ada manual mode. Dan memang transmisinya ini CVT ya, tapi ya oke lah, nggak masalah. Nah, ke belakang lagi udah ada electric parking brake karena mobil ini sudah EPB juga, dan sudah ada auto vehicle hold, dan ada X mode. X mode ini adalah driving mode dari Subaru yang lebih difokuskan ke arah off-road. Iya, kalau kalian lihat di bagian sini nih, kalau gua pencet X mode ya. Nah, ini ada untuk snow, dirt, dan kalau gua pencet lagi, ada deep snow dan mud. Jadi benar-benar oke lah.
seperti itu aja. Ke belakang lagi, ada 2 buah cup holder, ada open storage kecil yang bisa nyelipin handphone, ada armrest yang bisa dibuka, dan dalamnya pun ada lengkap banget. Ada untuk charging phone, ada untuk USB input, dan ada lagi-lagi 12 volt socket di bagian dalam sini, serta buat nyimpen barang. Joknya, nah ini kombinasi yang menurut gua sangat perfect banget. Dia tuh three-tone sebenarnya, karena joknya ini kan kayak yang tadi di dashboard segala macam, dia tuh warnanya tuh kayak dark gray gitu di bagian tengahnya ke bagian bawah sini, hampir hitam sih ini sebenarnya. Dan ada aksen warna ivory atau light gray di bagian sampingnya yang dikombinasikan dengan warna orange di bagian stitchingnya. Kombinasi warna ini itu kayak kalian ngelihat scuba suit gitu loh, kayak baju-baju diver yang kekinian gitu, yang aksennya agak warna-warni gitu. Jadi benar-benar terasa sangat-sangat oke banget. Joknya sendiri pengaturan untuk bagian passenger memang masih manual seperti ini, tapi untuk bagian driver dia sudah elektrik. Dia bisa di sliding, bisa di reclining, dan juga tentunya ada seat height adjuster 2 arah, udah lengkap banget. Nah, setirnya sama, sudah dilapis kulit dan ada aksen jahitan-jahitan warna orange-nya yang senada dengan seluruh di interiornya. Dia 3-spoke, bisa diatur, setilt, dan sudah bisa teleskopik juga. Jadi udah lengkap lah pengaturannya. Cari posisi mengemudi itu sangat enak banget di mobil ini. Kemudian setirnya yang gue bilang 3-spoke, ada aksen-aksen silverish gunmetal gitu di bagian kanan, kiri, dan bawahnya. Suara klaksonnya seperti ini. Why? Nah, lanjut ke bagian tombol-tombolan. Di bagian kiri ada tombol untuk audio steering switch mulai dari SIG track, volume, source, info untuk MID-nya, serta untuk Bluetooth teleponi. Dan di bagian ketek bawahnya sini ada tombol untuk mengatur MID yang di bagian depan speedometernya. Kalau yang info buat MID yang di bagian tengah situ. Nah, di bagian kanan ada tombol untuk cruise control. Dan memang cruise control ini kalau untuk varian yang non eyesight dia hanya cruise control biasa aja. Tapi kalau untuk varian yang eyesight dia sudah adaptive cruise. Jadi udah oke banget lah. Termasuk di bagian belakangnya dia sudah ada pedal shift, dimana kalian bisa shifting secara manual untuk bisa berkendara dengan lebih fun lagi. Headlamp sudah auto tentunya, wiper juga sudah auto tentunya, sensornya lengkap di bagian atas depan sini. Dan kita masuk ke bagian speedometernya. Masuk to Lex, karena pintunya harus ditutup. Karena ini ada door ajar yang terus menyala ya, kalau pintunya kebuka. Nah, untuk mengatur cruise controlnya dari ketek setir di sini, kalau dipecat-pecat aja. Contohnya di sini displaynya tuh udah full color gitu ya. Speedometernya pun udah lumayan sporty. Dia aksennya tuh kayak putih dengan merah-merah gitu. Di bagian kiri rev counter, di bagian kanan speedometer sampai 240 km per jam. Di tengah MID full color, dari bagian atas tuh kayak ada liter per 100 kilo, ada average-nya, ada sisa range, dan di bawahnya pun ada kayak gear indicator, driving mode, fuel gauge, dan odometer. Kita cycle. Ini informasi untuk kalian cari tahu gimana cara kontrolnya. Di bagian ketek setirnya ada digital speedo, ada driving time, ada average-averagean, ada live fuel consumption juga, dan sudah seperti itu aja. Cukup sederhana karena memang main MID-nya itu ada di bagian tengah yang sebelah situ. Oke, lanjut Lex. Keluar dulu. Di bagian kanan dari driver itu pun ada engine start stop button, ada untuk headlamp leveling ya karena lampunya pun masih bisa diatur ketinggiannya, dan ada untuk mematikan traction dan stability controlnya. Door trim dari atas sampai bawah lagi-lagi sama three-tone dengan aksen hitam, ivory, dan warna stitching orange. Dan yang kocak tuh di bagian door trim ada aksen karbon. Biasanya kita nggak suka dengan aksen karbon, tapi di sini karbonnya tuh silver dan dia matching dengan trim yang aluminium look itu ya. Jadi nggak terlalu mengganggu di mata, malahan terlihat jadi agak keren gitu. Jadi kayak kalau kata Alex kayak mecha gitu desainnya ya. Jadi benar-benar terasa kayak ngeliat Gundam gitu. Termasuk power window, dia sudah all auto untuk bagian kanan dan kiri depan. Ya bukan all auto sih, auto untuk bagian depan, kanan, kiri. Untuk belakang tapi masih belum. Di bawah ada door pocket dan ada tempat penyimpanan lagi di bagian belakangnya. Untuk audionya udah ada speaker di bagian bawah situ dan ada tweeter juga di bagian depan sini. Jadi udah 6 speaker dan suara audionya untuk unbranded 6 speaker seperti ini bagus. Iya, bassnya tuh punchy banget walaupun dia belum ada subwoofer, tapi bassnya tuh terasa enak banget. Ke atas kaca day night view memang masih manual ya di sini sayangnya gitu. Termasuk di bagian atas ini ada overhead console yang nge-housing 2 buah lampu baca yang juga masih halogen seperti ini, tapi mikanya susu jadi bagus, terlihat mewah. Termasuk ada kontrol untuk sunroofnya. Sunroofnya pun bisa di tilt dan bisa di slide buka seperti ini.
Jadi udah oke banget. Nah, kita tutup dulu. Dan di bagian kanan kirinya ada 2 buah sun visor yang dimana dua-duanya sudah ada kaca dan lampu untuk masing-masingnya. Seperti itu aja. Lanjut ke belakang. Oh ya, di bagian joknya, khusus untuk sisi driver karena dia sudah elektrik, dia pun sudah ada memory slot 2 buah di bagian kanan sini, sehingga bisa kalian set ke posisi yang kalian inginkan setiap saat. Oke, lanjut ke baris keduanya. Nah, sama pintunya itu terasa sama hefty dan sama solidnya kayak yang di depan. Jadi, udah oke banget. Termasuk, ini terbukanya hampir 90 derajat yang memudahkan akses ke bagian belakangnya. Karena kan ini desain itu agak hatchback gitu ya. Jadi, cukup leluasa lah. Oke. Nah, begini aja guys, rada di baris kedua dari si Subaru All New XV tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi pengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih ada ruangan sekitar 8 jari. Iya, jadi masih tergolong lega lah untuk crossover yang ukurannya memang tidak terlalu besar gitu ya. Masih oke. Termasuk kalian pun masih bisa molusin kaki ke bagian kolongnya, jadi duduknya masih bisa agak selonjoran sedikit. Headroom, nah memang ini kerasa banget desain hatchbacknya ya, karena memang headroomnya ya still oke sih sebenarnya, karena setelah bagian sunroof ini dia akan nyowak lagi ke atas dikit, memberikan headroom yang cukup lega. Masih ada sekitar 4 jarian, jadi masih muat untuk rata-rata orang Indonesia tanpa masalah. Walaupun orang tinggi kayak Alex, kalau ke belakang dia semakin sloping. Nah, di belakang sini dia udah ada 3 headrest. Jadi kalau kalian ke bagian duduk di tengah, memang inilah karena dia symmetrical all-wheel drive, pastinya hump di tengah sini pun tinggi banget ya, karena ada gardan gitu kan. Nah, jadi di sini kalian duduknya tuh agak kayak posisi di setrap, tapi kalau kalian kakinya di kesampingin masih oke banget sih. Jadi masih ya udahlah, nggak masalah menurut gua. At least joknya di bagian belakang sini itu terasa sama kerennya kayak yang di depan, dengan efek-efek kayak kombinasi warna Gundam scuba suit look gitu, yang 3 warna dengan jahitan warna orange yang keren banget. Dan kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunin armrest yang tentunya seperti ini ya, tidak ngeple seperti ya, jadi solid, nice. Di armrestnya pun udah ada 2 buah cup holder, jadi udah oke banget. Dan kalau kalian pengen bawa child seat masih bisa, karena masih ada ISOFIX tethering point untuk jok di bagian belakang sebelah sininya. Penyimpanan, pertama-tama ada seat back pocket yang memang cuman ada sebelah, hanya di bagian seat passenger sini aja, di bagian driver sini tidak ada. Dan di bagian door trim itu juga sama kayak depan, aksennya dia tritone, walaupun ada yang annoyingnya, ntar gue jelasin kenapa gitu ya. Tapi dia tetap dapat empuk-empuk dan tetap dapat ada penyimpanan di bagian door pocket bawahnya untuk botol dan beberapa hal lagi. Jadi udah cukup oke lah. Di atas dome light masih halogen aja kayak gini, masih cukup simple gitu ya. Dan ada grab handle, jika kalian off-road ini masih bisa jadi pegangan yang cukup kokoh. Dan yang cukup lucu di bagian driver tetap dapat juga. Jadi kalau misalnya drivernya off-road dan sendirinya itu kayak oleng, bisa pegang sambil nyetir gitu. Jadi unik. Nah, tapi seluas sama bagian bagasinya, yuk kita cek ke belakang. Oke, lanjut bahas bagian bagasi dari si The All New Subaru XV. Untuk bukanya ada bisa via tombol, yang tadi kan karena tombolnya ada buat buka bagasi, dan ada juga langsung electric button di bagian sininya. Dan langsung terbuka seperti itu. Springnya kuat banget ya. Nah, seperti ini bagasinya. Memang secara ruangan, ya karena dia basicnya Impreza hatchback, dia nggak terlalu yang gede-gede amat. Dan dia pun cukup flat gitu ya. Kalau kalian seperti ini, kalian bisa taruh 2 koper medium atau 1 koper large di tidurin, itu masih muat. Tapi sisanya kalau pengen ruangan lebih banyak, tentunya harus turunin jok bagian depannya. Dari sananya, udah ada tempat penyimpanan open storage di bagian kanan kirinya. Ada banyak tethering hook point juga buat kalian ngikat mat dan lain-lain. Karena kan mobil ini lagi-lagi adventurous. Ada lampu juga di bagian sini. Dan tentunya ini pun false floor yang ada ininya nih, strapnya di bagian sini. Jadi kalau misalnya kalian kaitin begini, terus kalian ke jalan yang nggak rata, ini nggak yang gerak-gerak gitu loh. Ini cukup unik detailnya. Nah, kita buka. Di bagian bawah sini ada spare tire yang memang dia model space saver tapi Yokohama, jadi oke banget. Termasuk ini pun bisa dibuka, yang di bawahnya ada toolkit seperti ini. Semuanya pun terdamping dan tersimpan dengan sangat rapi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tentunya kalau kalian misalnya pengen bawa barang lebih banyak, jok baris kedua masih bisa di fold ke depan 60-40, sangat mudah. Walaupun
latchnya desainnya kayak payung, kayak mobil-mobil tahun 90-an, tapi ya oke lah. Tinggal kalian dorong aja seperti ini. Dan dia langsung terlipat rata sampai ke baris kedua. Jadi kalau kalian pengen slide item ke depan dan slide item ke belakang, itu terasa sangat mudah dan sangat praktis. Ini pun mobilnya tidak ada load lipnya sama sekali. Kalau kalian pengen bawa barang-barang yang berat gitu ya, nggak perlu kalian angkat, tinggal kalian seret keluar sini, masih bisa. Lagi-lagi ini pun dilindungi dengan aksen cladding hitam yang senada dengan cladding-cladding yang di bodinya. Dan tentunya secara bawaan sudah dapat tonneau cover atau partial shelf yang modelnya roller kayak gini. Kalau kalian hook di sini, barang-barang kalian jadi tidak terlihat dari luar. Walaupun ya keren, value for money dan anti SUV banci, namun karena kelasnya nanggung pasti ada yang menyebalkan. Kan itu inlet 3.0 yang kami temukan di Subaru XV facelift. Sebenarnya bentuk taillights dari si all new XV ini tuh udah keren gitu ya. Dia C-shape seperti Subaru-Subaru kekinian. Tapi tidak seperti all new Forester yang nyalanya tuh sampai ke sini jadi kelihatan sangat striking. Kalau malam dia nyala cuma bagian luar ini aja, dan ini pun bohlam ya. Jadi sangat disayangkan. Padahal kalau dibikin nyala sampai ke sini, itu pasti akan jadi jauh lebih enak lagi dilihat kalau malam. Mungkin ini disiapkan oleh Subaru untuk mempertajir para pengrajin lampu di tanah air. Tadi kan gue udah komenin betapa kerennya kombinasi warna yang ada di door trim depan mobil ini. Ada ivory, ada hitam dengan stitching orange, dan ada aksen silveran dengan carbon silver yang terlihat sangat-sangat millennium dan mecha gitu ya. Tapi kalau kalian lihat door trim bagian belakang, kenapa tiba-tiba karbonnya jadi hitam ya? Kenapa karbonnya tiba-tiba jadi hitam gitu? Padahal kalau ini karbonnya sama kayak depan, warna silver, bakal lebih kece. Untuk Subaru All New XV ini, gua saranin kalau kalian pengen beli, langsung sekalian ambil yang varian S EyeSight aja, yang lengkap gitu ya. Karena rupanya di tipe yang S biasa yang bawah, itu jangankan radar-radaran, parking sensor aja tidak ada. Ya, jadi parking sensor itu baru ada di varian yang atasnya. Emang seberapa mahal sih parking sensor? Namun tenang, karena sebagai salah satu SUV all-wheel drive termurah di Indonesia saat ini pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Subaru XV facelift. Tadinya gue sempat bingung, ini tuh apa ya? Ada coakan hitam di bagian pintu sebelah sininya. Tapi ternyata pas gue lihat di bagian bawah pintunya di sini, ini tuh ada besi yang kayak gini. Dan pas dilihat kalau ini nutup pintu, besi ini tuh secara sempurna akan ngelok ke bagian sini. Yang artinya ini tuh kayak semacam bracing gitu di bagian pintunya, sehingga pas pintunya ditutup, kalian bakal ketemu tuh, bakal ngunci kayak gini. Jadi kalau kalian bawa off-road, bawa mobilnya pas lagi flexing, melintir gini-gini, pintunya tuh nggak kerit-kerit gitu, karena ada bracing tambahan yang membuat pintunya jadi makin firm. Walaupun kalian nggak beli yang varian XVS EyeSight, kalian jangan khawatir, karena dalam package yang biasa pun kalian tetap dapat adaptive high beam. Lampunya bisa naik turun kanan kiri, jadi bisa gitu, udah canggih banget. Termasuk kalau kalian di bagian bawah sini, ada yang timbul nih. Iya, sekarang Subaru XV ini merupakan mobil termurah di Indonesia yang bisa kalian beli, yang sudah dapat headlamp washer sebagai bawaan. Jadi kalau kalian bawa mobil ini off-road, kena lumpur, kotor atau gimana, kalian nggak perlu khawatir visibilitasnya terganggu gitu ya. Tinggal kalian cuci aja, zzz, lampunya bersih lagi. Kalau kalian perhatikan, di posisi jok tengah di baris kedua ini, itu kayak ada semacam tanduk seperti ini gitu ya. Ini tuh buat apa sih? Nah ini tuh menarik banget. Jadi untuk jok tengah itu udah dapat 3-point seat belt. Cuman nggak kayak kebanyakan mobil yang 3-point seat belt itu dari atap terus mengganggu visibilitas ke belakang. Dia ditaruh di bagian pilar belakang sini. Dan supaya lebih pas ke posisi orang yang di tengah, ini tuh bisa dimasukin ke bagian sebelah sini. Jadi dia kayak ada tethering pointnya gitu ya, sehingga ini tidak mengganggu visibilitas ke bagian belakangnya. Ini simple tapi efektif banget. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression kita mengenai si The All New Subaru XV tahun 2022. Seperti yang gue bilang, mobil ini tuh calon mengulang kesuksesan lamanya. Iya, karena dulu Subaru XV kan menjadi salah satu bestseller Subaru karena harganya cukup terjangkau gitu ya. Nah, sekarang dia kembali tetap dengan berpenggerak all-wheel drive dengan tampang khas crossover yang maco banget, dan tentunya harga jual yang sangat exciting banget karena mobil ini ditawarkan dengan 2 varian, ada yang XVS, ada yang XVS EyeSight, dan harganya itu masing-masing ada di kisaran 450-an juta dan 490-an juta rupiah, yang artinya ini pun untuk tipe teratasnya masih di bawah
500 juta rupiah yang membuat dia lebih murah dibandingkan Honda All New HR-V. Dan ini value itu luar biasa ya, karena kan tetap berpenggerak all-wheel drive dan ini pun masih CBU Jepang. Iya, jadi cukup luar biasa. Value yang sulit ditolak bagi kalian yang menginginkan mobil all-wheel drive dengan harga yang oke banget gitu ya. Siap berpetualang. Seperti itu. Makanya kita juga kasih special thank you dan shoutout ke Subaru Indonesia yang udah ngizinin kita untuk ngulasi All New XV ini di Laknas Soto Janggi sebelum mobilnya sendiri launching. Karena mobilnya launching di GIIAS 2022, kalau kalian pengen lihat langsung, silahkan datang ke boothnya Subaru di GIIAS 2022. Dan konon kedepannya, ini pun ada unit test drive-nya, kalau kalian mau coba bisa dicoba sendiri juga, karena pastinya dia sangat exciting dengan symmetrical all-wheel drive ya. So thank you Subaru, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tracing untuk subscribe ke channel Laknas Soto Jangki. Jangan lupa main-main ke Instagram kami di Laknas_AJ, dan pastinya check out juga Instagramnya Subaru Indonesia untuk update terbaru dari Subaru. Terbaru dari Subaru, sebelah sini. Seperti itu. Ya, sekian aja untuk si The All New Subaru XV yang sangat kekar dan exciting ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.